Selamat pagi, siang, sore, atau malam Mas David, kakak-kakak Asdos, dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja mini proposal metodologi penelitian selama 1 semester ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Antonio Banderas dengan NIM 23-2020-076 dan saya sendiri, Patrick Sifanya Dinansa Krishna dengan NIM 23-2020-085. Judul mini proposal yang telah kami buat adalah pengaruh gaji, sertifikasi profesional, dan peluang karir terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Oke, presentasi kali ini akan menjelaskan poin-poin penting dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah kita menemukan beberapa berita dan jurnal yang menyatakan bahwa tenaga kerja lulusan universitas masih sebesar 10,18%. Kemudian salah satu bidang pekerjaan yang dapat dipilih oleh mahasiswa ternyata adalah bidang akuntansi. Lalu ternyata profesi akuntan di Indonesia itu masih sangat sedikit, bahkan banyak perusahaan atau organisasi Indonesia yang masih membutuhkan jasa akuntan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fenomena gap. Nah, fenomena gap dari penelitian ini adalah minat mahasiswa yang ingin menjadi akuntan publik masih sangat rendah karena kebanyakan mahasiswa lebih tertarik untuk menjadi akuntan perusahaan di sektor swasta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke research gap. Berdasarkan penelitian terdahulu, kami menemukan 3 peneliti yang ternyata hasil penelitiannya itu berbeda. Menurut Abiyanti dan Pramono, gaji berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Kemudian menurut Senoadi, gaji tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Sedangkan menurut Murdiawati, sertifikasi profesional, gaji, dan lain-lain itu berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Nah, dari research gap yang kami temukan, kita dapat membuat persoalan penelitian. Nah, persoalan yang pertama yaitu, apakah gaji berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik? Kemudian persoalan kedua yaitu, apakah sertifikasi profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik? Kemudian persoalan yang ketiga, apakah peluang karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kajian pustaka. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu teori payung atau yang kita sebut sebagai dasar dari konsep-konsep yang akan kita gunakan dalam kajian pustaka. Nah, di sini kita akan menggunakan teori motivasi. Nah, pengertian dari motivasi sendiri menurut Rosmiati et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses mengarahkan, membangkitkan, dan memantapkan perilaku pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian motivasi ternyata mampu mengarahkan dan membangkitkan perilaku pada tujuan yang sesuai. Oleh sebab itu, pemilihan karir oleh mahasiswa ditentukan oleh motivasi mahasiswa yang ingin memilih karir sesuai harapannya. Oke, dari teori payung yang kita gunakan tadi, menyatakan bahwa teori motivasi itu menjadi dasar atau menjadi acuan atau arahan untuk membuat konsep-konsep dari variabel X dan Y yang akan kami gunakan di penelitian ini. Seperti halnya variabel Y kami yaitu minat mahasiswa. Menurut Desyandi et al. Tahun 2015, minat adalah persepsi seseorang tentang rasa keingintahuan dan ketertarikan terhadap suatu aktivitas disertai oleh partisipasi kognitif dan afek positif. Kemudian menurut Sulistiawati et al. Tahun 2013, pengertian dari gaji sendiri adalah buah hasil yang diperoleh atas timbal balik yang dipercayai secara mendasar oleh sebagian perusahaan sebagai daya pikat utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya. Kemudian kita lanjut ke variabel yang kedua, variabel X yang kedua. Nah, menurut Travis et al. Tahun 2019, sertifikasi adalah proses pengujian keterampilan bagi orang-orang yang ingin diakui dan meningkatkan keterampilannya serta sesuai dengan profesi yang dipilihnya. Kemudian kita menuju ke variabel yang X yang ketiga, yaitu peluang karir. Peluang karir merupakan kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan minat kerja, kemampuan individu, dan pilihan pekerjaan. Hal itu dinyatakan oleh Kadiono et al.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kerangka penelitian atau yang disebut sebagai kerangka teoritis. Nah, di kerangka teoritis ini kami ambil dari konsep-konsep yang telah kami temukan dari jurnal-jurnal terdahulu. Nah, dari konsep itu kita bisa membuat hipotesis-hipotesis dari ketiga variabel. Nah, ya hipotesis yang pertama itu hipotesis mengenai gaji. Jadi, ternyata gaji itu berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu sertifikasi profesional itu ternyata berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Kemudian hipotesis ketiga yaitu peluang karir itu ternyata juga berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kemudian penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa. Secara total terdapat 30 pertanyaan yang akan dimasukkan di dalam kuesioner. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa UKSW, sedangkan untuk pengambilan sampel akan menggunakan teknik probability sampling yang didasarkan pada tujuannya atau purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel ditujukan untuk seluruh mahasiswa aktif S1 angkatan 2019 sampai 2022 serta S2 angkatan 2021 dan 2022 FEB UKSW, mulai dari program studi manajemen, ilmu ekonomi, dan akuntansi. Dan terakhir ada definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari gaji, sertifikasi profesional, dan peluang karir. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Berikut merupakan tabel definisi operasional variabel yang berisi konsep beserta dimensi, indikator, serta skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan sebanyak 1 kali kepada responden, yaitu mahasiswa di FEB UKSW dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Kemudian ada teknik analisis data. Urutan pengujian akan diawali dengan melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut, di mana Y merupakan minat mahasiswa menjadi akuntan publik, alfa merupakan bilangan konstanta, beta merupakan koefisien regresi, X1 merupakan gaji, X2 sertifikasi profesional, dan X3 peluang karir, serta E merupakan residual. Kemudian akan dilakukan analisis data menggunakan program SPSS versi 26. Selanjutnya ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini terdiri dari dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah semua pertanyaan di dalam kuesioner benar-benar dapat digunakan untuk mengukur variabel yang kita inginkan untuk diukur. Nah, jika nilai persen correlation sebesar kurang dari 0,05%, maka sebuah item pernyataan pada instrumen kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid, dan kemudian sebaliknya. Untuk uji reliabilitas merupakan suatu alat untuk menaksir suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut. Apabila koefisien alfa lebih besar daripada 0,60, maka elemen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel yang dapat dilihat adalah reliable. Berikutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai probabilitas signifikan Kolmogorov-Smirnov test lebih besar sama dengan dari 5%, maka data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila VIF lebih besar sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas. Apabila tolerance kurang dari sama dengan 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Dan untuk uji heteroskedastisitas, ini bertujuan untuk mengamati apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain juga. Menggunakan grafik scatter plot, apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik teratur bergelombang melebar dan menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir, ada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda terdiri dari uji koefisien determinasi atau R2, uji F, dan uji T. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, dan uji T ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.